bahas fashion. Memulai satu bisnis tuh kita punya tiga hal yang penting banget. Yang pertama tuh konsep, kedua tuh identitas brand, dan juga segmen pasar. Fashion itu tuh sekarang sangat dinamis kan, apa-apa tuh tren baru, baju baru, terus tren yang terus Pasti berkembang. kalangan anak muda ini banyak banget pasti kalian tertarik dengan dunia fashion, dunia fashion, dunia fashion, dunia fashion. And I'll be late, I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is ass bleeding as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Halo semuanya, selamat datang di podcast Fashion to the Famous. Kali ini kita akan bahas tentang fashion, bisnis, kreatif. Pasti di kalangan anak muda ini banyak banget pasti kalian tertarik dengan dunia fashion. Dan sebelum aku mulai nih ya, podcast kali ini aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Sarah Afifah, dan kali ini aku akan jadi moderator untuk podcast kali ini. Dan sebelum aku mulai nih ya, kita akan kenali dulu nama narasumber kita yang sangat spesial. Kali ini aku akan langsung ya kenali narasumber kita yang spesial ini. Udah datang dari jauh cuma untuk podcast spesial untuk bahas fashion hari ini. Dan kita sambut terus nih dia, Kak Khaira. Halo semuanya, terima kasih nih udah ngundang aku. Aku seneng banget hari ini bisa cerita-cerita di sini. Oke Kak Khaira, makasih ya udah hadir, udah sempatin waktu untuk hadir ke podcast kami hari ini. Jadi langsung aja kita bahas tentang fashion designer dan usaha-usaha kakak yang udah selama ini dijalanin ya. Tanya, pasti orang di podcast ini pasti rata-rata kayak banyak yang nggak tahu kakak gimana udah sukses ini. Tolong dong ceritain gimana caranya bisnis dari awal sampai udah sukses ini. Nah, jadi awal mulanya tuh aku tuh suka posting-posting di Instagram gitu, posting-posting baju. Terus ternyata banyak yang minta buat spill gitu. Jadi akhirnya aku kayak berpikir, oh ini bisa nih jadi peluang usaha nih. Jadi ya udah aku mulai jualan online gitu. Nah, dari situ baru deh aku buka offline store-nya sampai Berarti sekarang. semua ini berawal dari postingan kak ya. Iya, semua Keren berawal banget kak dari ya, semua Instagram. dari semangat itu bisa jadi sebesar ini. Nah, menurut kakak nih, kenapa bisnis fashion wanita punya peluang besar di Indonesia? Iya, terutama wanita ya. Bisnis wanita, fashion wanita tuh sekarang kan sangat dinamis kan. Apa-apa tuh tren baru, baju baru, terus tren yang terus berkembang gitu. Bahkan di kondisi ekonomi yang sekarang lagi naik turun, tapi fashion, terutama fashion wanita tuh terus terbaru gitu kan, terus bergerak. Terus selain itu juga ada tren kayak sekarang ala-ala Korean style Iya kan gitu-gitu. kak, banyak kali kan, apalagi sekarang semua digital ya, pasti semua pakai sosial media. Terus pun sekarang udah banyak tren yang dibuat dengan fashion yang berbeda gitu kan. Nah, sekarang pasti kan banyak kakak yang bingung mau mulai bisnis itu dari mana ya awalnya, terutama di kalangan anak muda sekarang. Jadi menurut kakak ada nggak solusi untuk mulai bisnis itu dari mana? Jadi gini kak, jadi sebenarnya tuh untuk memulai satu bisnis tuh kita punya tiga hal yang penting banget. Yang pertama tuh konsep, kedua tuh identitas brand, dan juga segmen pasar, target pasar gitu. Pertama tuh konsep produk, kita tuh harus
tahu gitu konsep produk kita apa, kita mau jual apa, kita mau jual dress, kita mau jual sweater, outer atau hijab gitu dengan gaya-gaya yang minimalis atau dengan kita yang ramah gitu kan. Terus yang kedua tuh ada identitas brand tuh kayak nama, logo, terus warna brand, tone gitu yang bisa membedakan brand kita dengan brand lain gitu supaya konsumen pun waktu itu mudah menandai gitu, oh ini punya si ini nih gitu. Dengan kan sekarang kan manusia itu kan sangat visual ya, dengan apa yang dia lihat pasti langsung tertangkap Langsung mau, gitu kan? jadi gitu. Dan terus yang selanjutnya tuh ada target pasar. Target pasar kita mau remaja atau orang dewasa atau karyawan, ibu muda, terus target ekonominya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Itu semua tuh harus banget ditentuin karena itu penting banget supaya kita bisa memilih bisnis yang tepat untuk kita gitu. Betul banget Kak. Jadi fashionnya bukan soal bajunya aja Kak ya, tapi Iya. di balik itu ada juga cerita dari brand-brandnya. Iya, bener banget tuh, Kak. Nah, menurut Kakak nih, produk apa sih yang cepat laku untuk pemula yang kadang masih bingung mau jualan apa ya? Kalau di dunia fashion sih ya, yang basic-basic aja lah kayak blus, yang simple-simple, tunik, rok, kemeja-kemeja oversize. Terus sekarang lagi trennya kan ala-ala Korea. Itu banyak banget emang Kak Itu di iya sosial sih. media. Yang simple-simple orang pasti tertarik gitu kan, apalagi anak-anak muda, anak-anak remaja zaman sekarang kan pasti sangat suka yang simple-simple. Yang sekarang tuh fashion zaman sekarang tuh udah nggak tergantung musim lagi. Kalau dulu kan dunia fashion tuh cuman 4, kalau ada 4 musim berarti cuman 4 gitu trennya, musim panas, musim dingin, semi, musim gugur gitu. Kalau sekarang tuh brand-brand terkenal bahkan tuh bisa mengeluarkan satu minggu satu brand terbaru, model terbaru tiap bulan. Sekarang tuh udah banyak banget brand fashion yang ngeluarin produk-produk terbaru tanpa apa sih namanya, tergantung waktu gitu. Betul. Nah, pasti di kalangan remaja sekarang banyak kali yang minat sama konsep-konsep seperti Korea style gitu. Apalagi Iya. untuk nongki. Apalagi Kak untuk Untuk jalan-jalan santai. itulah. Terus kayak sekarang kan lagi tren juga skena Iya, kan. Itu emang banyak banget ya. Kayak ala-ala Jaksel gitu. Betul banget. Tapi kita bebas ya Kak, mau berfashion seperti apa aja. Iya Karena sih. kan Kak, kira-kira nih menurut Kakak modal untuk buka usaha fashion wanita itu berapa sih? Untuk modalnya tuh sebenarnya nggak banyak ya, semuanya tuh sebenarnya fleksibel, tapi bisa mulai dari 2 sampai 3 jutaan untuk yang pre-order. Kayak modal dipakai biasanya untuk beli bahan, produksi, terus foto produk, kemasan, terus konten sosial media. Kalau mau ready stock ya harus lebih besar modalnya karena kan kita ngestok barang gitu kan. Jadi ya bisa sampai 5 atau 10 juta untuk jumlah produksi yang banyak gitu kan. Tapi kalau untuk kita yang mau pre-order itu bisa 2 sampai 3 juta cuman sih. Oke Kak,
Berarti ternyata nggak sesulit itu kayak Iya sih, nggak sulit sih. Karena kita tuh cuman kayak ngebayangin aja sulit, tapi kalau udah kita jalanin tuh sebenarnya ada aja caranya, ada betul aja banget, Kak. jalannya gitu. Apalagi kalau kita ada niat dan kemauan, Iya, pasti itu semua sih. akan berjalan lancar. Itu yang utama sih. That's right. Nah, sekarang masuk ke bagian yang sangat penting, Kak, di bagian pemasaran. Nih, bagaimana cara kakak mempromosikan brand di awal? Nah, untuk promosinya sih saya fokus di digital marketing ya. Itu kayak lewat Instagram untuk kayak nge-branding visualnya, upload foto gitu, foto-foto baju kan. Terus kedua tuh ada TikTok. Sekarang kan TikTok sangat berpengaruh kan. Banyak banget Sekarang banyak pasti. kali yang scroll, Kak. Iya, orang tuh kemana-mana pasti 24 jam mereka scroll scroll. TikTok gitu. Jadi saya memanfaatkan teknologi itu untuk bikin kayak video-video outfit, bahan desainnya, terus tips mix and match bajunya gitu. Terus juga ada kayak endorse influencer gitu untuk mempromosikan produk. Saat terkenal. Iya, itu Kan, sih ngaruh ya kan. ngaruh banget, apalagi kan yang banyak followersnya, pasti kan orang pasti banyak minat dan Iya, mengikuti bener banget. tren-tren tersebut. Iya, terus juga ada kayak foto produk tuh harus konsisten, harus terus diupload gitu. Terus caption storytelling ini Benar juga. ya, jangan malas-malas kalau udah buat bisnis. Nah, terus ada caption storytelling. Ini tuh penting banget Kak, karena orang tuh sekarang tuh beli brand tuh bukan cuma sekedar baju, tapi juga karena ada cerita di balik brand tersebut gitu. Betul banget, Kak. Sekarang tuh buyer tuh suka brand yang bukan dari identitasnya aja, tapi dari personalitinya juga. Iya bener banget. A few moments later. Nah, selanjutnya nih, Kak, apa tantangan terbesar dalam bisnis wanita? Nah, tantangannya ya pastinya tuh sebenarnya sih ada 3. Yang pasti tuh pesaing yang ketat, karena sekarang banyak banget kan pembisnis fashion itu zaman sekarang tuh, bahkan di Indonesia, di Aceh terutama juga banyak banget sekarang yang jual-jual baju tuh. Terus yang kedua tuh ada perubahan tren yang cepat. Kan seperti yang saya bilang tadi, kalau zaman sekarang tuh tren tuh berubah cepet banget. Brand tuh ngeluarin produk baru tuh bisa dalam jangka waktu sebulan, 1 minggu tuh udah ada produk-produk terbaru. Jadi yang ketiga itu ada produksi dan kualitas jahitan. Itu tuh ngaruh sih, produksi kita aja, kualitas jahitannya kan sekarang orang pasti mau pakai baju yang harganya murah tapi jahitan tuh Ada rapi, kualitasnya. ada kualitasnya, bener banget. Nah, untuk itu ya kita harus cari solusinya dari tantangan tersebut. Salah satunya update tren. Kita harus selalu update nih, sekarang lagi keluarnya apa, sekarang lagi viralnya apa, itu harus selalu diupdate. Terus selanjutnya ada pilih penjahit yang profesional. Seperti yang saya bilang tadi, orang tuh butuh kualitas. Kalau orang udah beli terus kualitasnya nggak bagus, jangan Pasti orang nggak mau berharap balik lagi. dia balik lagi pasti. Lagi kan pasti audiensnya kecewa kan, karena Iya. nggak sesuai ekspektasi.
Iya, bener banget. Terus yang ketiga tuh perbanyak riset. Kita tuh harus riset tentang dunia bisnis, terutama dunia fashion. Jadi sekarang semana udah berkembang kemana, harus udah trennya, udah tren apa hari ini. Bahkan per hari tuh bisa beda-beda trennya. Betul banget. Terus selanjutnya tuh ada fokus kualitas daripada kuantitas. Yes. Itu sih penting banget. Penting banget itu Kak. Oh, berarti jadi kita memang harus belajar terus Kak ya untuk mendapat sesuatu produk tuh bisa menarik audiens kita. Iya, Biar terus benar. tetap stay dengan produk-produk yang kita hasilkan. Iya. Wah, nggak kerasa aja Kak ya udah di penghujung podcast. Dan sebelum aku mau tutup podcast ini, aku mau terima kasih dulu sama Kak Khaira yang udah Iya. jauh-jauh datang, sempetin waktu untuk datang ke sini. Iya, makasih juga udah ngundang. Makasih betul kawan banget. semua. Semoga apa yang aku sharing tadi bermanfaat. Nah, ini ada sedikit pesan untuk kalian. Semoga yang di rumah dan nontonin podcast ini semoga bermanfaat ya. Dan semoga bisa jadi lebih percaya diri untuk membangun bisnis. Nggak usah takut, pokoknya mulai aja dulu. So, oke, terima kasih telah menyaksikan Fashion Planner Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. A few moments later. Home and heated that. Made sure he was eating. All I did was show I cared. So how the fuck did you leave? He said, Halo semuanya, selamat datang di podcast Fashion Planner. Kali ini kita akan bahas tentang fashion yang Halo semuanya, selamat datang di Halo semuanya, selamat datang. Tunggu sekian ya. A few moments later. Semuanya, selamat datang di Halo semuanya, selamat datang di podcast. Pakai tangan nggak? Suka-suka. Halo semuanya, Makasih udah diundang nih. Aku senang banget bisa cerita di rumah. kali ini aku akan langsung kenalin untuk kalian semua narasumber kita yang sangat spesial hari ini yaitu Kak Tira. Kali ini aku akan langsung ya kenalin narasumber kita yang spesial ini dan kita sambil jauh cuma untuk podcast spesial untuk bahas fashion ini. Dan kita sambut terus Miriam Kak Khaira. Hai. Kita konten bikin podcast. Jangan lupa nanti subscribe YouTube kami ya. Yes, dan halo semuanya. Kali ini Kurang zoom deh. Untuk kalian yang mau belajar tentang dunia fashion, ayo nonton podcast ini sampai selesai. Tamu yang spesial, inspiratif, seorang bisnis di dunia fashion. Pebisnis. Seorang bisnis di dunia fashion. Bisa berkembang besar.